Salam Super, Suara Perempuan. Selamat datang dalam komunitas Super, di mana kita bisa ketemu dengan para perempuan hebat dalam berbagai bidang. Betul, dan kali ini kita juga akan menyapa juga salah seorang perempuan yang sangat luar biasa perjalanan hidupnya. Betul. Sempat menjadi TKW di luar negeri tentunya. Dengan segala perjuangannya, Betul. Pernah mengalami kekerasan dan sebagainya. Nanti kita akan ikuti ceritanya. Nah. Dan itu juga sesuai dengan cuplikan tayangan film berikut ini yang dibintangi oleh beliau, produsernya juga beliau juga. Judulnya menarik sekali, Impian Negeri Berkabut. Betul. Kita akan saksikan dan nanti akan melihat betapa banyak masalah-masalah perdagangan manusia atau human trafficking ya. Betul. Dalam tayangan berikut ini. Pokoknya kalau nggak ada motor. Apa? Kalau nggak ada motor, kamu mau apa? Mending aku minggat, Mbak. Pindah cari kos. Oh ya sudah toh, kamu tuh jangan ganggu keluarga ini lagi. Tiap-tiap kali kesini mau minta duit. Kalau enggak minjem duit, kamu kira bapakmu dinas sosial apa? Loh, kenapa kamu nggak minta mbokmu yang sudah kaya di Taiwan sana? Bapak ini nggak akan kawin lagi kalau mbokmu tuh nggak ngeyel berangkat ke Taiwan. Dan bapak nggak akan ninggali kalian berdua kalau mbokmu tuh nggak gendeng, nggak edan kawin lagi dengan orang Taiwan. Kok malah saya yang disalahin? Alah sudah, kamu pulang sudah, mumet dah. Apa kamu nggak sayang sama kambingmu, Jum? Dulu kan kamu beli di koperasi pakai uang tabunganmu loh. Saya lebih sayang adik saya, Pak. Impian adik saya lebih penting. Saya ini apa toh, Pak? Aku aja baru 2 tahun sudah bisa beli motor, beli HP, barang-barang mewah lainnya. Wah, jos pokoknya. Penipu! Heh, diam! Aku tidak segan-segan membunuhmu. Luar biasa ya. Luar biasa Mbak Rida, dan kita langsung sapa, ini dia bintang filmnya dan juga produsernya. Selamat siang Mbak Salas. Mbak Salas. Apakah terdengar suara kami? Ini dari Wonosobo, dari Wonosobo. Ya. Dari Wonosobo, jadi bersama kita melalui Zoom ini. Zoom begitu. Mbak Salas bisa dengar suara kami? Ya, selamat siang. Ya. Apa kabar Mbak siang, Salas? Mas, Mbak. Aduh, senang kamu ya. Ya, apakah sehat terdengar? Baik, sehat seluruhnya tentunya ya Mbak Selamat Salas ya. siang, Mas, Mbak. Iya, Apa? selamat siang. Mbak Salas sepertinya ini juga sedang membuat proyek film baru atau bagaimana nih kegiatannya Mbak Salas? Iya, ini selain masih aktif melakukan sosialisasi tentang TPPO, juga ini sedang menyiapkan film berikutnya bersama BP2MI. Karena kebetulan Kepala BP2MI Pak Beni Ramdhani itu juga punya komitmen baik ya untuk memberantas penempatan pekerja migran ilegal atau unprocedural gitu ya lebih tepatnya. Jadi next insya Allah kita akan bekerja sama dengan BP2MI untuk memproduksi film.
Wah, keren, sebagai upaya keren. pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Baik Mbak, film tadi juga sangat luar biasa ya, merinding bikin merinding ya. benar Mbak Ninda. Menggambarkan betapa perempuan itu dekat sekali dengan human trafficking atau perdagangan orang gitu ya. Nah, apa yang membuat Mbak Salas dan teman-teman ini kemudian tergerak gitu ya untuk membuat film ini? Apakah memang ini pengalaman-pengalaman pribadi yang kemudian difilmkan begitu Mbak? Ya, betul Mbak Ninda. Jadi film ini kita inisiasi memang dari pengalaman saya pribadi, juga pengalaman teman-teman pekerja migran terutama perempuan ya yang mereka itu terjebak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan kemudian kita kemas ya menjadi sebuah film fiksi, tapi sebenarnya memang banyak sekali, bahkan lebih dari 60% itu memang fakta yang terjadi itu, seperti yang ada di film. Kita diiming-imingi lah, mau dikasih uang saku, mau dicari majikan yang enak gitu, mau naik pesawat, dapat pesangon segala macam, itu memang fakta di lapangannya seperti itu. Nah, ini yang kemudian saya dan kawan-kawan di SDMI mencoba untuk berkarya melalui film ini, dan kemudian alhamdulillah didukung juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, tentunya luar biasa juga maksud dan harapannya juga. Tapi kita juga ingin tahu langsung seperti apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan oleh perempuan atau calon TKW agar tidak terjadi hal yang serupa, Mbak Salas. Sebenarnya gampang ya ketika orang akan bekerja ke luar negeri, terutama ini perempuan, karena lebih banyak perempuan itu kan bekerja di sektor domestik ya. Kalau mau bekerja ke luar negeri mencari informasi yang tepat, misalkan ke pemerintah atau ke lembaga-lembaga non pemerintah yang mereka juga fokus di isu migrasi, mereka punya informasi-informasi untuk bagaimana menjadi pekerja migran yang prosedural, kemudian informasi tentang apa saja yang menjadi hak pekerja migran, yang menjadi kewajiban pekerja migran, sehingga ketika ada calon melakukan perekrutan kepada kita, memberikan sejuta iming-iming, kita nggak akan terpengaruh gitu. Itu kuncinya di situ lah ya, harus mencari informasi dulu yang tepat, apalagi sekarang ini di masa pandemi itu banyak sekali calo yang melakukan perekrutan dengan iming-imingnya seolah-olah itu kita mau dibawa ke surga, tapi faktanya kita itu terjerumus ke neraka, gitu yang terjadi. Iya. Jadi ini termasuk juga Mbak Salas ini kan memperjuangkan gitu ya, ikut berjuang gitu untuk perancangan undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI ya, dan membuat revisinya ya Mbak ya. Ya, kebetulan saya dan teman-teman di Jakarta, di daerah-daerah lain juga, kita membentuk namanya Jaringan Buruh Migran. Kalau dulu itu jari PPTKILN gitu, tapi sekarang menjadi Jaringan Buruh Migran Indonesia. Nah, salah satunya adalah kita itu melakukan membuat draft Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, dan kita itu mengawal terus-menerus sampai kita mulainya tahun 2010 ya, sampai kemudian 2007 disahkan, dan alhamdulillah banyak sekali aspirasi kita, aspirasi buruh migran yang terakomodir di dalam undang-undang tersebut. Dan kita juga nggak berhenti hanya sampai pada draftingnya saja, tetapi kita terus-menerus mengadvokasi sampai undang-undang ini disahkan, kemudian muncul aturan turunannya, dan kita kawal juga untuk implementasi dari undang-undang ini. Nah, selain undang-undang juga kita mengadvokasi peraturan daerah ya selevel kabupaten. Kita juga membantu untuk membuatkan draftnya. Kemudian selain kabupaten juga pemerintah desa sampai membuat perdes gitu. Jadi kita membantu pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di desa, dan alhamdulillah sudah cukup banyak ya, lebih dari 20 desa yang kita bantu, kemudian mereka mempunyai perdes gitu ya Mbak. Dan selain itu juga di level regional, kebetulan saya juga diminta untuk mewakili Indonesia ya dulu merevisi konvensi ILO tentang pekerja rumah tangga yang layak seperti apa. Alhamdulillah akhirnya goal juga ya kita di pasal-pasal yang kita bantu untuk revisi. Ya, luar biasa ya Mbak Salas ini keliling Indonesia, betul. Dari desa ke desa, termasuk di luar negeri juga ya, menjadi pembicara di mana-mana, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Salas, pasti lebih asik lagi, dan kita akan lihat profilnya setelah jeda berikut ini.
Maisida Salas, aktivis perempuan anti-human trafficking ini telah mengalami banyak hal sejak remaja. Pelecehan seksual, korban human trafficking, dan liku-liku sebagai buruh migran di beberapa negara. Kepahitan hidup justru menjadi cambuk baginya untuk terus aktif berkegiatan pada isu perempuan dan anak, buruh migran, human trafficking, dan pendidikan. Ia kemudian mendirikan kampung buruh migran dan PAUD untuk anak-anak mereka di Wonosobo. Juga aktif menyosialisasikan isu-isu tersebut melalui film bersama Serikat Buruh Migran Indonesia, antara lain menjadi produser dan berperan dalam film Impian Negeri Berkabut. Kepeduliannya pada isu-isu tersebut membuatnya diminta berbicara dalam forum-forum internasional di berbagai negara. Banyak penghargaan telah diterimanya, baik nasional maupun internasional, antara lain dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dari desa kecil yang bersahaja di Wonosobo, Maisida Salas telah menyuarakan hal-hal besar dan mendunia. Baik, luar biasa, baru saja kita saksikan profil dari Mbak Salas yang ternyata luar biasa dengan ceritanya, dengan kegiatan-kegiatan beliau juga, begitu ya. Betul. Dan Mbak Salas ini kan juga terlihat juga nih mengalami pahit hidupnya, getirnya menjadi TKI di luar negeri, pernah dilecehkan, pernah dibully dan sebagainya. Ini tentunya menjadi suatu pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan. Nah, mungkin ini juga yang menjadikan salah satu dari Mbak Salas juga untuk menyemangati mendirikan kampung buruh migran di Wonosobo. Begitu Mbak Salas? Ya, itu juga salah satu alasan ya kenapa akhirnya muncul kampung buruh migran di Kabupaten Wonosobo. Juga latar belakangnya adalah apa yang saya alami, apa yang tetangga alami, apa yang perempuan alami di desa-desa, terutama ya yang di kantong-kantong pekerja migran. Yang misalkan salah satunya adalah orang bermigrasi itu mereka faktor utamanya adalah tentang kemiskinan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan dasar yang tidak bisa dipenuhi di desanya, maka perempuan terpaksa berangkat ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, dari situlah kemudian muncul inisiatif atau muncul ide saya untuk bagaimana supaya di desa ini ada pemberdayaan ekonomi sehingga kita tidak perlu teriak, "Hei, perempuan kalian jangan pergi ke luar negeri," tetapi kita sudah menawarkan solusinya tanpa kita harus melarang, karena kita juga nggak punya kewenangan ya untuk melarang orang bekerja ke luar negeri. Tetapi ketika kita memfasilitasi pemberdayaan ekonomi di level desa, ternyata angka pekerja migran dari desa itu menurun drastis. Itu yang terjadi di kampung buruh migran ya. Nah, kemudian ketika dulu saya bekerja ke luar negeri dan perempuan-perempuan yang lain juga sama meninggalkan anak di usia dini, mereka bermain yang cukup membahayakan atau tidak edukatif gitu ya. Terus bagaimana pola asuh orang yang mengasuh anak buruh migran juga masih yang penting pada prinsipnya itu orang yang mengasuh anak buruh migran yang penting nanti ibunya pulang itu masih hidup gitu ya. Perkara pendidikan itu nomor sekian, perkara gizinya nomor sekian atau kesehatannya nomor sekian dan lain sebagainya. Maka kemudian kembali lagi idenya itu muncul untuk mewadahi anak-anak buruh migran ini di PAUD yang kami bangun ya, dan PAUD ini gratis dengan harapan nanti anak-anak ini tidak berbeda dengan anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Mereka bisa punya kepedean yang sama, mereka bisa komunikatif, mereka bisa bermain bersama-sama di PAUD gitu ya. Dan itu yang melatar belakangi kenapa saya kemudian muncul ide untuk membangun kampung buruh migran. Kemudian ketika ada masalah juga gitu, kita bingung mau melapor kemana, mau lapor ke kantor Disnaker juga sangat jauh, maka disinilah kita memfasilitasi posko pengaduan. Oh baik, jadi paling tidak ada 3 nih, memberdayakan ekonominya gitu ya, kemudian ada membuat PAUD, jadi anak-anak anak-anak buruh migran ini kemudian ada sekolahnya gitu ya, supaya mereka pede juga, berkegiatan positif juga gitu. Ada perpustakaan juga gratis, dan kita punya layanan Basnas juga gratis, itu dapat hibah dari Basnas. Nah, untuk pemberdayaan ekonominya Mbak, saya pernah tuh dengar Mbak Salas misalnya memasarkan keset-keset yang menarik ya, banyak gitu ya, ke seluruh Indonesia. Apa aja Mbak yang kemudian dilakukan?
Ya, selain kita membantu memasarkan produknya teman-teman, juga kita kan membantu memfasilitasi pelatihan ya. Terkadang ini saya tuh merasa saya harus menjadi jembatan bagi teman-teman dengan teman-teman di desa dan di kota dan dengan pemerintah dan lain sebagainya untuk bagaimana ini bisa saling membantu untuk meningkatkan ekonomi teman-teman pekerja migran purna ya, dengan salah satunya ketika mantan pekerja migran mendapatkan pelatihan misalkan produksi kue-kue, maka kita bantu untuk menjual kue-kuenya baik melalui online maupun offline gitu, dan kita punya toko sembako juga untuk mengakomodir produknya teman-teman yang ada di desa ini. Kemudian ada kelompok produksi ini ya, daur ulang limbah triplek ya, yang kemudian itu bisa diperjualbelikan ke pabrik triplek. Lalu ada ternak kambing juga, ada kelompok simpan pinjam, itu setiap bulan, dan kemudian kita juga ada diskusi bulanan juga untuk setiap anggota nanti bergilir dari anggota satu ke anggota lain. Gitu. Ya baik, Mbak Salas sebentar, saya mau ada kejutan ya, ada teman yang spesial mau untuk spesial Mbak ya, ini. yang mau menyapa Mbak Salas ya, sebentar ya. Boleh saya kita akan undang dulu? seorang yang pasti dikenal oleh Mbak Salas ya, sahabat dari Jogja. Ya sini Mbak, monggo Mbak, sini Mbak, sini Mbak, ya. Ya, Mbak Salas ini adalah kaget ya Mbak ya. Apa kabar Mbak Salas? Di kamera sebelah sana. Oh iya. Aduh, terharu ini, kemarin kita nggak bisa ketemu. Ini surprise banget ya. Mbak Salas ini sahabat saya yang luar biasa sekali. Jadi saya pernah ke Wonosobo tahun berapa ya, 2019 atau? Ya, kita ke Wonosobo main ke rumahnya Mbak Salas. Jadi saya surprise sekali karena ternyata lokasi rumah Mbak Salas itu sangat terpencil ya, di tempat yang sangat terpencil itu ada seorang wanita luar biasa sekali gitu ya. Mbak Salas itu beranjak dari segala keterpurukan yang dialami oleh buruh migran, tapi dia bisa bangkit dan bisa berkarya yang luar biasa sekali. Ini sampai nangis ya karena terharu ya Mbak Salas ya. Ini sahabat lama gitu ya, ketemu lagi. Dan memang luar biasa, dari keterpurukan Mbak Salas ini bangkit dan kemudian bahkan menyelesaikan studinya menjadi sarjana hukum, dan sekarang juga mendapatkan tawaran untuk S2 dan S3 di Amerika. Nanti diceritakan ya, termasuk penghargaan di Amerika ini bisa diceritakan lagi di sesi berikutnya Mbak Salas ya. Tentu Mbak Nisa juga masih di sini nanti untuk bercerita kembali tentang Mbak Salas. Pautnya juga ya, yang luar biasa ya. Mbak Salas ini ada paut yang kita surprise sekali ketika di sana. Jadi kampung yang sangat terpencil tapi suasananya sudah ramai sekali ya. Kita nggak menyangka bahwa di kampung yang sangat terpencil itu kegiatan masyarakatnya luar biasa, dan itu Mbak Salas sekali ya. Maksudnya idenya Mbak Salas. Karya Mbak Salas. Ya, baik. Ya, kita akan lanjutkan obrolan ini setelah jeda berikut ini. Ya baik, kita sampai di segmen terakhir. Sebenarnya pengen 3 hari 3 malam kok sama Mbak Salas ya ngobrolnya. Mbak Salas, ada penghargaan dari Amerika, juga akan ditawari bekerja, S2 dan S3 juga ya di sana ya, di universitas ternama. Bisa diceritakan nih Mbak Salas, gimana ceritanya penghargaan itu dan gimana waktu itu? Ya, ini juga surprise ya, karena saya awalnya itu nggak pernah bermimpi, nggak pernah berharap perjuangan saya di sini itu mendapat pengakuan sampai internasional ya, diakui oleh dunia. Jadi waktu itu memang saya direkomendasikan oleh KPPPA dan IOM Jakarta gitu ya, dan tiba-tiba dihubungi kalau saya itu masuk nominasi untuk mendapatkan penghargaan dari Pompeo dan Ivanka Trump, Menlu Amerika gitu ya. Tapi saya santai aja karena ya nggak mungkin lah gitu ya. Ternyata beneran begitu. Beberapa waktu kemudian saya dihubungi lagi untuk ngurusin visa segala macam. Itu kayak kayak orang nggak pernah bermimpi tapi tiba-tiba menjadi kenyataan.
sama sekali ini pokoknya nggak terbayang sama sekali ya. Dan mungkin ini karena sebelumnya pernah mendapatkan penghargaan dari beberapa menteri di Indonesia, kemudian dari media juga dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang fokus pada isu perempuan memberikan penghargaan kepada saya. Mungkin dari situlah yang kemudian saya direkomendasikan untuk mendapatkan penghargaan di Amerika Serikat dengan 9 orang dari 9 negara. Jadi ada 10 negara di seluruh dunia, salah satunya saya yang luar biasa ya. Nah ini ya Mbak Nisa, yang dikenal Mbak Salas ini sangat rendah hati gitu ya. Dan tangguhnya luar biasa ya. Iya, dia maksudnya Mbak Salas ini mungkin inspirasi untuk kita semua ya, karena berangkat dari ibaratnya dari nol ya, Mbak Salas dari nol, terus dia bekerja dan masih mau sekolah lagi. Ini yang saya pikir tidak semua buruh migran mau melakukannya ya, ketika sudah selesai, ketika dia selesai jadi TKW pulang biasanya sudah. Tapi Mbak Salas ini luar biasa karena terus-menerus upgrade pengetahuan. Jadi terus sampai sekarang bisa seperti ini tentu perjuangan yang luar biasa sekali gitu ya Mbak Ninda. Terus dan terus menginspirasi perempuan perempuan-perempuan ini hebat. Jadi sekarang menjadi ketua SBMI ya, Serikat Buruh Migran Indonesia, itu sudah pas sekali gitu ya, karena mungkin nggak ada buruh migran lain yang kualitas Mbak Salas ini ya. Ketangguhannya luar biasa memang. Cuma mungkin belum kelihatan. Baik Mbak Salas, tapi sangat luar biasa yang disampaikan Mbak Nisa dengan segudang penghargaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya ini menjadi, dan juga film yang juga sudah dikaryakan juga, ini tentunya menjadi satu buah hal yang menarik juga yang harusnya juga dapat disaksikan langsung oleh para perempuan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sedikit yang bisa disampaikan dari Mbak Salas untuk para perempuan yang mungkin juga memiliki keinginan untuk menjadi TKW di Indonesia. Silakan Mbak Salas. Ya, bagi saya itu ini untuk perempuan Indonesia ya. Jangan pernah merasa bahwa perempuan itu hanya kawula wingking atau manusia yang nomor 2 gitu ya. Yang kadang itu hanya dipandang oleh sebelah mata. Tetapi justru harus menyadari bahwa perempuan adalah makhluk yang istimewa. Di mana banyak sekali ya potensi-potensi yang masih tersembunyi. Nah, tugas kita sebagai perempuan adalah mengeluarkan dan mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki itu dengan terus belajar, harus berani bicara, berani mandiri, dan terus berjuang dan terus berkarya. Pada intinya adalah ya kita lawan sekarang atas ketidakadilan atau perempuan akan tertindas selamanya. Itu menurut saya. Ya Mbak Salas, saya boleh sedikit tambahkan lagi pertanyaan saya ya Mbak Salas ya. Mbak Salas ini mengalami banyak sekali hal yang sebetulnya sangat tidak diinginkan oleh perempuan dimanapun gitu, kekerasan, pelecehan seksual ya dan semuanya gitu. Untuk bangkit kembali seperti apa itu Mbak Salas bisa bangkit kemudian menjadi berjuang lagi dan justru malah menjadi inspirasi bagi banyak orang? Ya, saya dulu pernah mengalami ya sampai mau bunuh diri, dan beruntung ketika saya mau bunuh diri itu diselamatkan oleh warga sekitar. Saya membayangkan kalau saya bunuh diri mungkin mati saya itu mati yang tidak ada gunanya, bahkan akan dikenang buruk oleh keluarga saya. Tetapi itu kemudian yang saya ambil hikmahnya ya, orang yang terpuruk seperti apapun kita masih punya kesempatan. Selagi Tuhan masih memberikan usia kepada kita, maka kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau masih terpuruk, tidak perlu terpuruk ya, masih banyak korban-korban yang lainnya di sana. Jadi buat teman-teman yang menjadi korban, nggak perlu terpuruk, tapi ayo bangkit, belajar, berkarya, dan raih juara. Aduh, terima kasih banyak. Ini sangat memotivasi. Saya merinding ya agak. Pengen nangis ya. Makasih banyak ya Mbak Salas ya. Tetap sehat dan bisa terus menguatkan para perempuan yang ya di Indonesia ya dan seluruh dunia bahkan ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa S2 dan S3-nya ya dilanjutkan ya. Kita ketemu lagi. Terima kasih Mbak Salas. Terima kasih banyak. Mbak Nisa juga terima kasih banyak ya sudah hadir dan mudah-mudahan nanti hadir suatu ketika sebagai bintang di sini ya. Kita berikan kesempatan suatu saat nanti semoga. Oke, terima kasih banyak pemirsa juga sudah hadir, sudah menyaksikan Super. Dan tentunya sampai bertemu lagi di program Suara Perempuan selanjutnya. Terus berkarya dan makin bermanfaat perempuan Indonesia. Salam Super.